Halo sahabat otomotif, masih bertemu lagi di channelnya RWS Auto dengan saya tentunya yang membawakan acara ini dengan Agung. Nah, untuk kali ini kita akan bahas unit yang berbeda. Dengan modifikasi modern, kita gunakan model facelift Thailand. Ini sangat ramai digandrungi remaja-remaja di 2022 ini ya. Banyak sekali pemesanan untuk permintaan di facelift Thailand ini. Dan untuk modifikasi mobil ini apa saja sih selain facelift Thailand? Kita akan bahas modifikasinya satu persatu. Nah, untuk yang pertama akan kita bahas di sini adalah lampu dan bodi depan, bumper depan yang kita ganti full baru dengan menggunakan bahan plastik. Untuk headlampnya ini baru. Ini kita pembeliannya satu set, dari headlamp sampai bawah kita rubah semuanya. Dan ini menggunakan bahan terbaik, tentunya bahan plastik asli. Untuk kap mesin masih standar, hanya kita ganti di bagian headlamp dan bumper depannya. Dan di sini kita sudah menggunakan lampu utamanya dengan proyektor yang 3 warna, di mana ada warna kuning dan warna putih, dan kombinasi antara warna kuning dan putihnya ini bisa dinyalakan di satu box lamp. Sangat menarik banget untuk lampu mobil ini ya. Dan nggak cuma di bagian depan saja ya. Untuk di bagian depan ini ada satu yang tertinggal. Kita sudah pasangkan wing LED. Wing LED ini tambahan. Di sini sudah kita pasangkan wing LED. Dan untuk fog lampnya kita menggunakan fog lamp orinya. Dan untuk facelift Thailand ini yang berbeda, di sini ada DRL yang terpasang di bodi depan bagian samping kiri dan kanannya. Nah, untuk di bagian cover plat, di sini kita sudah pasangkan cover plat menggunakan brand Easy. Dan ini membantu banget untuk air supaya tidak masuk ke bagian plat nomornya. Dan debu-debu pun aman, tidak akan menempel di bagian seng-seng plat nomor ini ya. Mungkin untuk bagian depan simple aja, karena kita reviewnya singkat karena sedang cuacanya juga kurang baik. Ini kondisi kita review di kondisi hujan atau gerimis ya. Nah, untuk bagian samping kita langsung bahas untuk bagian samping. Nah, untuk bagian samping yang akan kita bahas di sini yang jelas terlihat di sini adalah velgnya. Untuk velgnya kita menggunakan velg HSR dengan warna two-tone seperti ini, kombinasi warna chrome dan warna hitamnya. Untuk velg dan ban ini menggunakan velg baru dan ban baru. Nah, untuk ukurannya ini menggunakan 205/45, jadi masih ada space sekitar 4 jari untuk ke fender atasnya. Nah, bergeser sedikit ke belakang untuk identitas ekstraksinya, di mana di sini ada sennya sudah kita tutup dan kita ganti dengan emblem VVTi. Jadi mobil ekstraksi limo ini sudah hilang identitasnya menjadi Vios pribadi. Nah, untuk ke bagian kaca depan sudah kita pasangkan kaca film dengan ketebalan 40%. 40%, jadi untuk dari luar bisa dilihat dari kamera. Ini terlihat gelap, tapi untuk di bagian dari dalam melihat keluar, ini masih cukup cerah, masih cukup terang dan tidak menghalangi pandangan kita. Untuk wipernya kita sudah ganti. Kita ganti dengan yang punyanya Vios asli, tentunya baru ya, tentunya baru untuk di bagian wipernya. Dan untuk di bagian atap, di sini sudah kita kasih kombinasi antara putih dan hitam dengan menggunakan cutting stiker terbaik tentunya, bukan stiker abal-abal. Kita gunakan stiker terbaiknya dan sangat serasi banget dengan perpaduan putih dan hitamnya. Nah, bergeser ke spion. Untuk spion pun sudah kita custom menjadi retract. Di sini sudah kita pasangkan sen, dan untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas untuk ke bagian interior di bagian spion ini. Untuk ke bagian samping, untuk ke bagian kaca bagian samping kita pasangkan kaca film yang menggunakan ketebalan 60%. 60% ini lebih gelap daripada bagian depan, tapi masih terlihat terlihat terang untuk ke bagian dalam keluarnya. Dan sini pun sudah kita pasangkan talang air yang full. Talang airnya ini asli Vios G, jadi bisa terlihat dari ujung ke ujung ini full. Dan bergeser untuk ke handle pintunya. Handle pintu sudah kita ganti warna menjadi hitam, yang tadinya awalnya putih, tentunya serasi dengan warna bodinya untuk bawaannya. Di sini sudah kita rubah dengan menggunakan cat untuk di bagian handle pintunya. Nah, untuk di bagian body kit samping. Bagian body kit samping kita menggunakan punyanya Drift 68. Body kit Drift 68 dengan kombinasi garis hitam yang bisa menambah mobil ini terlihat lebih sporty tentunya. Dan kita langsung review singkat saja untuk ke bagian belakang.
Nah, untuk ke bagian belakang apa yang kita modifikasi dari mobil ini? Yang akan kita bahas, yang pertama ini untuk bagian stop lampnya. Untuk bagian stop lampnya, di sini kita masih menggunakan punya Vios Limo aslinya, tapi kita lakukan modifikasi untuk bagian stop lampnya. Nah, untuk stop lamp ini kita di sini kasih untuk garis runningnya di bagian sennya, dan di sini ada beberapa motif seperti jaring laba-laba ya, menurut saya, atau rumah semut. Di sini ada bolong-bolongannya, cuman kalau direm dia menyala semua, tidak hanya garis ini. Dan untuk selanjutnya kita sudah pasangkan daktel. Kita pasangkan daktel dengan kombinasi warna. Di bagian bagasi berwarna putih, tapi di daktelnya kita kasih warna hitam supaya lebih elegan untuk mobil ini. Dan hampir lupa, di sini kita sudah pasangkan untuk antena sirip lelenya. Saya sebut ini sirip lele karena bebas daripada sirip hiu ya. Agak berbeda sedikit. Nah, untuk ke bagian bawah, di sini kita sudah pasangkan kamera mundur yang langsung terkoneksi dengan bagian head unit di bagian depan, di bagian pengemudi. Nah, untuk ke cover belakang pun kita masih menggunakan brand yang sama, Easy di sini. Dan kita sudah pasangkan di sini emblem Vios dan TRD Sportivo-nya. Kita langsung review singkatnya. Untuk bagian bawahnya, kita sudah pasangkan body kit Drift 68. Body kit Drift 68 ini dengan kombinasi beberapa garis-garis warna hitam yang bisa tampil lebih sport banget untuk mobil ini dari di belakang ya. Karena kita sudah kasih juga untuk knalpotnya double muffler. Jadi dua knalpot kanan kiri ini berfungsi semua dan aktif semua. Jadi suaranya sangat ramah lingkungan, tidak terlalu bising untuk di dalam komplek atau di jalanan raya. Nah, dan di sini pun kita sudah ada penambahan untuk DRL di bagian body kit belakang. Ini langsung terkoneksi dengan lampu stop, lampu sen, dan tentunya lampu senja saat menyala pun dia akan terus standby menyala dengan terang. Nah, buat teman-teman yang penasaran dengan interiornya, langsung saja kita bahas untuk bagian interiornya. Apa saja sih di dalam mobil ini yang sudah kita modifikasi untuk bagian interiornya? Buat teman-teman, jangan lupa terus pantengin untuk channelnya RWS Auto, dan jangan lupa untuk like and subscribe channel ini supaya makin berkembang di dunia otomotif. Langsung saja kita bahas untuk bagian interiornya. Nah, untuk bagian interior kawan-kawan, mobil ini yang akan kita bahas, yang jelas kita bahas pertama kali di bagian head unit bagian depan. Head unit ini kita menggunakan yang 10 in Android, 10 in Android dengan cover full dari bagian samping sampai atasnya, sehingga ini seperti head unit aslinya. Jadi tidak terlihat untuk customernya, karena kita kasih frame untuk bagian samping dan atas supaya tidak ada rongga. Dan untuk bagian setir ini sudah kita balut satu set. Untuk bagian interior bisa dibilang ini semuanya kita ganti dari kulitnya, dari kulit setir, jok, plafon hingga pilar, dan karpet dasar pun kita ganti. Dan yang spesial dari setir ini kita sudah modifikasi menjadi Vios G. Di mana di sini ada tombol entertainmentnya untuk membesarkan dan mengecilkan volume dan memindah-mindah channel yang kita tonton atau lagu yang sedang kita dengarkan. Dan tentunya di sini sudah kita ganti, sudah kita semprot dengan warna cat Golden Beach untuk bagian door trimnya, door trim dan bagian dashboard depan. Kita kasih kombinasi setengah ke bawah ini kita kasih warna beige, dan untuk atasnya tetap menggunakan hitam aslinya. Tapi di sini ada yang spesial di mana kita kasih wood panel dengan motif-motif kayu untuk di bagian garis-garis di bagian sisi-sisi kiri head unit double D-nya, dan garis membentang lurus seperti ini kita kasih wood panel. Dan di kotak AC pun sudah kita kasih motif wood panelnya. Ini full sampai ke tegangan power window. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya di bagian jok. Untuk di bagian jok, mobil ini sudah kita custom dengan menggunakan bahan kulit Cherokee. Dan ini menggunakan kulit jok yang permanen, bukan hanya sekedar cover. Ini permanen. Dari kulit jok, karpet dasar, setir sampai plafon ini permanen ya. Bukan hanya sekedar cover, ini permanen. Dan ada satu kelebihan lagi, mobil ini sudah menggunakan kunci keyless. Tidak menggunakan kunci batang lagi. Jadi kuncinya seperti mobil-mobil 2020 ke atas ya, sudah menggunakan kunci keyless. Dan di sini pun sudah kita pasangkan power window. Untuk power window-nya, untuk bagian pengemudi ini kita pasangkan yang otomatis, cukup tekan sekali, dia langsung naik.
dan tekan untuk ke bawah sekalipun dia langsung menutup ke bawah, membuka ke bawah. Dan untuk electric mirrornya, di sini kita sudah bisa mengatur spion dari tombol samping sini. Jadi tidak ribet-ribet lagi untuk membuka menutup kaca dengan menggunakan yang manual tangan keluar ya. Cukup kita tekan tombolnya saja, ini sudah membuka dan menutup, bahkan bisa mengatur sudut pandang kita di kaca spionnya. Untuk di bagian eksterior, mungkin itu saja yang kita bahas. Sekarang mobil ini akan kita segera kirim ekspedisi, tapi sebelumnya kita akan ada penambahan modifikasi di bagian headrest, kita akan tambah monitor lagi. Kita langsung bahas untuk masalah audionya. Kita di sini sudah pasangkan tweeter kecil-kecil 2 untuk membantu suara supaya di saat kita mendengarkan musik bisa lebih memanjakan telinga kita. Dan untuk di bagasi pun kita sudah pasangkan subwoofernya. Untuk powernya kita sudah pasang di bagian bawah jok. Dan untuk di bagian belakang kita sudah pasangkan subwoofernya. Nah, untuk mobil ini sudah kita pasangkan subwoofer. Dijamin mobil ini bisa bikin kalian bergoyang di dalam kendaraan ini dengan mendengarkan musik-musik kesukaan kalian. Ini cukup mengguncang jantung kalian di dalam mobil saat mendengarkan musik sedikit ngebeat. Tapi tidak bisa mengguncangkan hati kalian yang sedang galau tentunya. Dan mobil ini pun sudah kita kasih untuk dongkrak dan kunci roda. Ini dengan menggunakan yang baru sudah kita kasih. Ini free bawaan dari unit standarnya. Untuk masalah mesin mobil ini sudah pasti terjamin banget. Karena kita kasih garansi untuk mesinnya itu 3 bulan. Kita kasih garansi mesin 3 bulan dan untuk kaki-kaki sudah kita remajakan. Jadi mobil ini aman banget untuk dibawa keluar kota atau untuk dibawa touring keliling Indonesia. Dan untuk pemesanannya seperti apa, bisa langsung datang ke pool Bluebird kami, atau bisa langsung kontak saya, RWS Auto. Nanti nomornya saya kasih di deskripsi. Nah, bisa langsung kontak halo-halo ke saya. Banyak diskon menarik sebelum lebaran ini. Dan mungkin segitu saja review singkat dari saya. Salam hormat saya dari RWS Auto.